Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila muallifi sahibil kitab Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi Zil Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa ammal wajdu fahuwa waridun yaridu alal qalbi min kashfi asrariz zati wa anwariha fayudahisur ruhu aw yazharu zalika alal jawarihi fayahtazzar ra'su wa yushattihul badanu wa huwa sabitun fil kitabi wa sunnati qala ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa ammal wajdu adapun wajad ini istilah di dalam thariqah, di dalam kehidupan orang-orang yang mengamalkan tasawuf dalam satu kelompok yang disebut dengan thariqah. Ada yang namanya al-wajdu, wajad. Apa itu? Fahuwa waridun, sesuatu yang datang. Yaridu alal qalbi, yang mendatangi hati, min kashfi asrariz zati, dari lantaran terbukanya rahasia-rahasia zat, ya, rahasia-rahasia zat kebesarannya Allah. Dia bisa lihat, dia bisa menyaksikan, seperti orang yang melihat Lailatul Qadar itu dia sendiri terperangah melihat Lailatul Qadar, orang satu masjid nggak ada yang lihat gitu. Nah itu kondisi itu namanya wajdun, ya, al-wajad, ya. Nah jadi sebabnya itu min kashfi asrariz zat, dari lantaran terbukanya rahasia-rahasia zat, ya, wa anwariha, dan rahasia-rahasianya zat. Jadi terbuka rahasia zat itu bukan melihat zat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya melihat Allah, maka dia murtad, dia kafir. Karena tidak mungkin Allah bisa dilihat dengan mata kepala manusia. Tapi kalau dia melihat
asraruz zat, rahasia dari zat itu sendiri. Anwaruz zat, cahaya yang keluar dari zat itu bisa. Ya, itu bisa. Saya pernah kasih contoh ya. Saya naik mobil mau ke Cirebon lewat tol Cipali. Tol Cipali waktu baru jadi itu biasa. Tol itu gratis. Ya, sebulan 2 bulan itu digratiskan. Karena baru jadi belum ada lampu sepanjang jalan. Jadi kalau kita masuk, kita ke Cirebon cepat. Cuma kalau malam menakutkan. Berdua nih naik mobil malam gitu. Takut kalau ada begal ya nggak ada yang tahu nah, sekian ratus kilometer gitu. Nah lagi jalan, kata yang di samping saya bilang, alhamdulillah ada mobil. Ada mobil. Dari mana dia tahu ada mobil? Nur sayyarah. Cahaya dari mobil itu yang dia lihat. Terang gitu. Dia lihat terangnya, pusatnya 2, sumbernya 2. Maka dia mengasumsikan itu mobil. Alhamdulillah ada mobil. Nggak terlalu takut kalau berdua gitu. Kalau kita tanya nih, lu tahu mobil dari mana? Nah, coba dia mesti jelasin. Coba kalau itu mobil apa? Warnanya apa? Nggak bisa jawab dia. Tapi dia tahu itu mobil dari cahayanya. Jelas ya? Nah, itu namanya wajad. Mendapatkan sebuah pemahaman dari cahayanya, dari rahasia zat itu, maka dia mengerti tentang zatullah, asrarullah, asraru af'alillah, ya, asraru sifatillah. Dia paham, ya, dari lantaran melihat cahaya. Itu perasaan itu namanya wajad. Istilahnya perasaan itu namanya wajad. Nah, itu satu. Fayudahhisur ruhu, maka dahsyat, melahirkan kedahsyatan ya dalam ruh. Ruh kita itu jiwa rohani halus kita itu dahsyat. Ya. Nah, pengertian yudahhisu, dahsyat itu sudah jadi bahasa Indonesia. Dahsyat itu sesuatu yang mencengangkan dan merefleksikan sesuatu yang besar. Biasanya apa? Kagum, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya yudahhisu firruh, melahirkan kedahsyatan dalam ruh manusia. Ya, merasakan dahsyat ya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, au yazharu zalika alal jawarihi, atau nampak yang demikian itu, artinya kedahsyatan yang pada roh itu tadi, atau terbukanya rahasia atau nur daripada zat itu, ya, yazharu zalika alal jawarihi, nampak pada tubuhnya, nampak pada anggota tubuhnya. Fayah tazzarra'su, maka menjadi dahsyat kepalanya. Dahsyat. Jadi gini. Ini kita ada yang namanya wijdan atau wujdan. Gini. Kalau lagi tahlilan, coba. Kalau lagi tahlilan perhatiin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah 3 kali,
La ilaha illallah. 10 pertama biasa. Masuk ke 15. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa dia bergerak? Ya. Wujdan atau wijdan. Ada yang tertangkap oleh tubuh manusia terhadap apa yang dia terima oleh telinganya. Itu saya pernah cerita ya di Gurujai di Kalimantan Selatan, di Martapura itu, dia itu tariqahnya itu ke depan ke belakang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Kalau kita yang baru ikut, lah begitu ke depan. Ada yang la ilaha illallah. Di sini buangnya sini. Ada yang la ilaha illallah. Ada yang la ilaha illallah tengah. Itu namanya wijdan menurut thariqah yang tasawuf seperti itu. Dia bergeraknya itu pada awalnya itu ngacak. Oleh mursyidnya diajarin. Hati itu di sebelah kiri. Ya, hati itu di sebelah kiri. Ya, dan hati itu bimbang. Ya, maka mulainya dari sebelah kiri. La ilaha illallah. Jadi kalau dia mau gerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diajarin gitu. Lama-lama dia merasakan sendiri itu. Ketika dia dengar itu, tubuhnya gerak aja. Orang yang hobinya nonton dangdut, begini tangannya. Ini yang gerakin siapa nih? Kalau yang ke depan joget, itu namanya langsung mengekspresikan. Ada ustadz, kondangan, ada organ tunggal. Ya nunggu juga satu lagu juga. Ya, bergerak nggak tangannya? Enggak. Badan kepala bergerak? Enggak. Cuma jempol di dalam sepatunya goyang juga di dalam sepatu. Wijdan ini namanya. Sesuatu yang dia tangkap dan diekspresikan tangkapan itu dalam tubuh. Coba zikir yang lama, pasti ada yang bergerak. La ilaha. Kalau dia bilang yang gerakin siapa? Itu ruh yang menerima sesuatu kemudian menimbulkan kedahsyatan pada ruh atau pada tubuh. Dimatiin, berhenti dia. Zikirnya selesai, enggak bergerak. Bahkan kalau saya lihat ya di Martapura itu begitu jatuh dia kira-kira sampai 100 mau masuk 120 banyak tapi nggak ada yang digotong keluar, didimin aja karena itu bukan sakit. Wijdan, tubuhnya merasakan sesuatu dari penerimaan. Nah, ada yang kasful asrarnya pada ruh, ada yang terekspresikan dengan tubuh. Gerak. Dalam tasawuf disebut dengan al-wajdu. Ya, jadi payah tazarra'su maka menjadi dahsyat ya. Bergoncangnya kepala, bergeraknya kepala. Wa yusattihul badan ya. Yusattih itu maknanya taba'ada wastarsala ya. Jauh mendekat, artinya maju mundur. Samping kanan, samping kiri gitu ya. Badannya bergerak.
Wa huwa sabitun fil kitabi wa sunnati. Al-wajudu itu sabitun fil kitabi wa sunnati. Terdapat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni, belum tibakah waktunya lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman seperti kita ini. Kapan waktunya bagi orang yang beriman itu? An takhsha'a qulubuhum, khusyuknya, tenang jiwa, tenangnya hati mereka itu li dzikrillah, karena zikir kepada Allah. Karena zikir melahirkan khusyuk. Jadi waktu dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk 100, 200, 300, dia sudah mendapatkan wajad. Macam-macam tuh yang dia rasakan berdasarkan volume atau kuantitas yang dia baca. Dan itu berkembang lagi kalau muazobah, mudawamah, terus dilakukannya rutin pada jam, tempat, dan bilangan yang sama. Terus muazobah, mudawamah, maka dia akan mendapatkan, merasakan. Jadi ini nggak bisa diteoriin, ini bukan teori, ini bisa dipahami dengan praktek. Ya, dengan praktek. Dan ini kalau mau melakukannya harus ada mursyidnya. Kenapa tidak boleh? Karena nanti dia banyak tikungan-tikungan, dia dipotong sama setan. Waktu dia zikir, masuk 1000, silanya, duduknya dia naik. Maka dia merasakan, lah kok naik nih? Sambil la ilaha illallah, la ilaha. Naik dia. Maka pada saat itu dia mengatakan, saya sudah jadi wali. Saya sudah jadi min auliyaillah. Dia. Terus dia. Itu yang namanya digunting, dibelokkan oleh setan. Gak sadar kita. Ya. Nanti dia bisa diperlihatkan oleh jin. Bahwa bisikannya itu mengatakan sebentar lagi tamu mau datang dan dia menanyakan bagian waris. Kalau meninggal bapak ibu punya 1, dia mau nanya itu. Datang dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waktu dia duduk begini, pembagian warisan kalau punya anak 2, maka hartanya itu dibaginya 3. 2 bagian buat laki, 1 bagian untuk perempuan. Dah cukup itu. Kata dia, gua belum ngomong, gua belum nanya, udah dijawab. Padahal yang datang tuh, yang bisikin itu setan, jin, yang dia digunting. Ini yang bisa ngaku jadi nabi, ngaku jadi Jibril, nih yang begini nih. Mengerjakan sesuatu tanpa mursyid. Nggak boleh, bahaya. Ya. Jadi jangan dibilang kalau sudah itu aman gitu. Sekarang saya kasih perbandingan. Siapa yang nggak kenal orang Islam dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Kalau dia orang Islam nggak kenal Abu Bakar As-Siddiq, kebangetan banget ya. Orang yang
agamanya, keimanannya diukur dengan penduduk bumi, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih beratan imannya Abu Bakar. Suatu saat datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka tamu ini bilang, ya Abu Bakar, ya, inni sami'tu min Rasulillah ayat Al-Quran. Aku dengar dari Rasul, beliau mengajarkan Al-Quran. Bacain ayatnya. Wa ma tafsir. Apa itu penafsirannya? Dijelasin. Kaza wa kaza. Jelasin. Lagi dijelasin gitu langsung. Diusir langsung pergi. La'natullah alaik. Keluar kamu dari sini. Laknat Allah buat kamu. Yang datang iblis dalam wujud manusia. Itu kelasnya Abu Bakar. Masih digunting juga, cuma nggak bisa digunting gitu. Bagaimana orang yang baru mulai zikir, dia ngangkat sedikit juga, besok udah pakai tongkat jalannya, belum tua sama tongkat. Jenggot kagak putih diputih-putihin, ya. Ya, bajunya kagak dicuci biar kelihatan rada belel. Nah, jadi zikir itu ada bahayanya. Itu perlunya mursyid, ya, diajarkan bagaimana cara zikirnya, bilangannya. Nanti per sebulan sekali, kalau ini seminggu sekali, nanti lama 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, bisa 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun sekali. Boleh dia setoran ketika sudah aman, boleh. Ya. Nah itu dalilnya di dalam Al-Quran. Wa qala, dan Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ayat ini yang dipahami bahwa ada sentuhan bacaan, ada sentuhan asrar yang bisa kita tangkap. Jadi fisik itu bisa terkoneksi dengan yang metafisik, itu bisa. Seperti halnya tubuh kita ini ada ruh. Dalam tubuh kita ini, fisik kita ini, tubuh kita ini namanya fisika. Ruh kita ini metafisika. Nggak ada wujudnya. Tapi yang metafisika itu bisa berada pada fisika. Ketika Allah yang metafisika, apakah itu bisa ditangkap oleh tubuh manusia yang fisika? Bisa. Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka ketika disebut-sebut tentang Tuhannya. Mana itu? Ketika dia membaca Al-Quran, ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nangis dia. Betapa Allah menginformasikan yang dia rasakan itu berdasarkan pemahaman belajar sekian lama. Dulu saya nggak ada masalah, tapi sekarang mendengar ayat ini saya nggak kuat. Nah itu sebuah proses. Ada penceramah dulu waktu saya masih SD, ya, berarti kira-kira tahun 70, ya, tahun 70-an.
Itu saya suka diajak ke Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya. Habib Ali itu nggak pandai pidato, bukan orator gitu. Tapi dia membaca Al-Quran ayat suci, niatnya menyampaikannya suci, tidak punya kepentingan duniawi, bibirnya tidak dipakai hal-hal yang najis, suci, maka orang yang mendengarnya nggak kuat. Dia bilang gini, ayuhal hadirun, annallaha yaqulu fil Qur'an, ittaqu yawman turja'una fihi ilallah. Nangis semua. Padahal tidak semuanya ngerti bahasa Arab. Ini namanya wajad. Ittaqu yauman, takutlah kamu datangnya satu hari. Turja'una fihi ilallah. Semua akan dikembalikan kepada Allah. Saya anak kecil denger apa? Ya ikut nangis juga. Coba tanya, lu nangis kenapa? Maka yakin tidak bisa menjawabnya dia. Kenapa dia nangis? Dalam teori tasawuf itu namanya al-wajdu. Ada yang dia tangkap di telinganya dari asraruz zat. Karena dia sebut-sebut nama Allah. Wajilat qulubuhum. Getar hati. Nah, jadi jangan heran kalau ada orang zikir jatuh. Jangan dibawa ke rumah sakit. Biarlah sebentar lagi juga sadar. Awal-awal saya mulai aktif di dunia dakwah seperti ini, saya punya majelis zikir. Itu waktu yang ngaji sama saya dari awal tahu tuh majelis zikir saya. Itu yang ikut sama saya itu biasa, wah jatuh dari diri jatuh, blang. Ya udah diemin aja. Nanti terus rapi, dia diri lagi, dia zikir lagi. Bukan sakit itu, bukan. Jiwanya menerima sesuatu. Ada yang tertangkap dalam tubuhnya pada hal-hal yang metafisika itu. Tertangkap. Jadi jangan heran kalau orang tahlil la ilaha illallah, tangannya atau kepalanya atau tubuhnya bergerak. Ya, asik. Atau dengar ceramah yang amat dia gitu. Iya. Dia mau bilang benar-benar, tapi enggak, bergerak aja. Wajad. Ya. Fa inna sahibal khusyu'i al-qalbiyyu wal wajalu bi dzikrillah. Sesungguhnya sahibul khusyuk, ya, zat yang bisa melakukan khusyuk itu al-qalbi, hati, wal wajalu, dan rasa takut bi dzikrillah ta'ala ketika menyebut nama Allah. Ya, qad yaghibu aqluhu an ihtiramin nas. Terkadang hilang akalnya an ihtiramin nas, dari ya kemuliaannya manusia. Jadi kalau manusia mahtiramun nas aqluh, apa yang membedakan kemuliaan manusia dengan binatang? Bedanya dengan jin, akalnya manusia, ya. Itu akal manusia, kalau sudah orang yang katakan wajad, bisa hilang, bisa jadi hilang. Hilang akal itu tidak mesti maknanya gila. Zawalul akal, hilangnya akal itu minha al-junun,
Di antaranya itu gila, hilang akal tuh. An-naimun, orang yang tidur, hilang itu akalnya. Tapi jangan lupa bahwa orang yang sangat menginginkan atau orang yang terkuasai seks, maka akalnya nggak sempurna, hilang akalnya. Ya, bahkan di dalam hadis dikatakan bila zakar seorang laki-laki itu sudah hidup, zahaba sulusu aklihi, sepertiga akalnya sudah hilang, terkuasai. Nah, kalau orang zikir, orang yang melakukan pendekatan zikir dengan muazobah, mudawamah terus, bisa jadi hilang akalnya. Maka dia dibilangnya majnun. Abu Yazid majnun. Ya, Syekh Siti Jenar majnun gitu. Padahal bukannya gila, tetapi zawalul akal bimahtazza fi qalbih, dari lantaran dahsyatnya hati menerima yang dia baca, yang dia pahami. Hilang akalnya. Wujudnya hidup, matanya fungsi, telinganya fungsi, tapi akalnya tidak. Ya. Qad yaghibu aqluhu an ihtiramin nas wa i'tibaru ahlil majlisi, dan menjadi ihtibar ya oleh ahlul majlis, orang-orang yang biasa duduk di majlis itu. Fayaqumu, maka dia berdiri, wa yaqudu, dia duduk, wa yaduru, dia berputar, wa yatawajadu, dan dia merasakan, menangkap sesuatu dari yang dia lakukan. Wa rubbama yaskutu anil ardi, dan terkadang dia jatuh ke bumi ala hasabi quwwati isti'dadihi, dari lantaran ya dari sisi kuatnya isti'dadih, ya persiapan yang ada pada diri tubuhnya itu, litahammulil waridatil ilahiyati alaih, karena menanggung hal-hal yang datang yang bersifat ilahiyah, yang bersifat ketuhanan, alaihi, kepada dirinya. Ya, turun, ya, mendapatkan. Fahuwa fi ta'atin wa ibadatin, maka itu termasuk ketaatan dan itu termasuk ibadah. Min ghairi syubhatin, yang tidak ada muatan syubhat, nggak ada. Inda kulli ahadin, pada setiap orang, min ahlil islami wal iman, yaitu ahli Islam dan iman, tidak menganggap ini berbahaya, ini keluar dari Islam, nggak ada. Ya, wala yajuzu su'uzzanni bihi, dan tidak boleh berprasangka buruk kepada orang yang sedang hilang akalnya itu dari lantaran zikir gitu. Dia jalan gitu, karena dia jalannya itu polos, matanya nggak ada fokus. Bapak, ini semua ini kita hidup ini kita punya fokus. Pertemuan titik mata kanan dan kiri pada titik yang dimaksud itu namanya fokus. Orang kalau hilang akalnya, fokusnya hilang. Dia jalan, matanya melek, dia nggak kesandung, dia tapi nggak ada fokusnya gitu. Jadi waktu dia disambit, dia nggak tahu kalau dia disambit. Kalau orang dianggapnya itu orang gila, dilemparin makanan, dia lihat makanan dimakan sama dia, emang kayak orang gila. Itu bisa terjadi. Padahal hilangnya akal pada saat itu saking dahsyatnya ruh, jiwa orang itu dengan ya asraruz zat,
wa nuruzan au nuruza. Itu bisa seperti itu. Ini wansehan wali majdub. Ada orang bilang gitu. Majzub itu maknanya ditarik gitu. Orang yang tertarik normalnya. Kalau saya ditanya apakah itu termasuk beliau gitu, saya nggak berani jawab karena saya belum pernah ketemu, ya, belum pernah ketemu seperti itu. Orang-orang mengatakan seperti itu. Wallahu alam pembenarannya. Sebab kalau kita lihat tulisannya orang-orang yang tetangga kita nih, sebelah kita ini, orang-orang salafi bilang orang gila dihormatin, orang gila minta didoain, orang kagak sholat, kagak ngapa-ngapain gitu. Itu omongan mereka seperti itu. Saya tanya sekarang, orang tidak sholat subuh karena ketiduran, dosa nggak? Nggak dosa. Orang gila nggak sholat, dosa nggak? Kenapa? Nggak dosa. Zawalul akal, akalnya hilang. Orang kalau fana atau hilang, jangan diukur dengan syariat. Nggak ketemu. Dan salah menggunakan kacamatanya ketika orang dalam keadaan fana semacam itu dengan kacamata syariat, ya nggak ketemu. Orang kagak sholat, kagak puasa, dihormatin. Ya benar kalau kajiannya, pendekatannya syariat. Dalam kajian kita ini dia nggak wajib melakukan syariat karena zawalul akal. Akalnya nggak sempurna. Ya. Nah, ini perlu ya untuk dipahami. Walaupun itu nanti perspektifnya berbeda, cara pandangnya berbeda. Begini begitu, biarin aja. Ya, semua orang punya hak ya untuk memberikan penilaian. Yang jelas wala yajuzu su'udzanni bih. Tidak boleh kita buruk sangka sama orang yang lagi zawalul akal ini. Ayat lain mengatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Fawailun, maka celakalah lil qasiyati qulubuhum, orang-orang yang membantu hati-hati mereka itu membatunya hati mereka min zikrillah, ya, dari zikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka dalam kesesatan. Ini kalau kita balik nih, ayat ini orang-orang yang membatu, orang-orang yang keras hati mereka itu dari mendengar zikir, dari mengenal Allah itu dia sesat. Nah, sekarang nih dia nilai itu wansehan orang gila dihormatin, sholat kagak, puasa kagak, kapan aja dia ngerokok gitu. Karena dia tidak masuk pada sebuah pemahaman ini. Tapi kitab ini mengatakan orang-orang yang keras hatinya, tidak bisa memahami itu, dia yang sesat. Ayat ini bisa menjadi kontraproduktif. Ayat ini justru yang menghantam dia. Keras hati ente. Nggak mampu menilai kondisi orang yang dalam zawalul akal. Orang mabok.
enggak sholat, enggak dosa. Dia berdosanya karena mabok. Jangan keliru. Orang minum whisky, ngisap ganja, mabok, tidak sholat, maka tidak sholatnya itu enggak wajib karena zawalul akal. Dosanya dia karena minum, karena ngisap ganjanya. Mesti dipisahin. Ada orang, itu ngapa nggak sholat? Lagi males bener. Nah ini dia berdosa tidak sholat. Orang yang mabok, yang nggak wajib sholat, orang hilang akalnya. Ya, hilang. Tapi dia berdosa karena dia mabok. Biar jeli, ya. Jadi nggak bisa kita melihat takaran-takaran itu hanya pada kajian perspektif syariat saja, nggak bisa. Ya. Wa fi ba'dil athar, pada sebagian athar itu aqwalus sahabah, ya, perkataannya sahabat Nabi, jazbatun min jazibatir rahmah, min jazbatir rahmah. Nih tulisannya jim zal ba, ya, jazbatun. Kalau mau disebut wansehan itu majzub, bukannya majdub. Coba dengar, ustadz aja ngomongnya salah. Cuma wali majdub, apaan majdub? Wazannya apaan? Majzub dari kata jazaba, jazbatun, tertarik. Jadi akalnya itu tertarik, kalah dengan pamor ketuhanan yang masuk, hilang sirna. Nih sirna tuh gini, kita punya baterai, ya, punya baterai nih, terang di dalam, di kamar digelapin, terang. Keluar rumah, matahari kita gini, itu namanya majzub. Sinar ini ketutupan dengan sinar yang besar. Kalau dibilang, ditanya terang enggak? Ya enggak. Tapi kalau dibilang hidup, tidak hidup, bercahayanya cahaya, tapi majzub, bukan majdub. Majzub, jazbah, ya. Sekarang udah belajar, jangan salah sebut. Kalau orang biasa yang ngomong nggak masalah. Kalau ustadz cacat itu ucapannya, ya. Ya, jadi jazbatun min jazbatir rahman, tertariknya akal manusia di antara tarikan-tarikan Rahman, yaitu Allah yang Rahman. Tawadha amalat saqalain, mensejajarkan dengan amalan saqalain, ya, amalan dua makhluk, manusia dan jin, itu namanya saqalain, ya. Kita kalau beramal maka disebut dengan amalul insan. Jin kalau beramal disebutnya amalul jan. Tapi kalau amalus saqalain, satu perbuatannya seperti dilakukan oleh manusia dan jin, ya. Wa dzukira fi musnadil Imam Ahmad bin Hanbalin an Aliyin karramallahu wajha qala,
Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ini Musnad Imam Ahmad ini 24 jilid. Ya. Diriwayatkan hadis itu dari sahabat Ali karramallahu wajha. Qala, berkata beliau, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana wa Ja'farun wa Zaidun. Aku pernah menjumpai Nabi, aku, Ja'far dan Zaid. Faqala Nabiyyu li Zaidin, maka bersabda Nabi kepada Zaid, anta maulaya fahajalun, engkau adalah maulaku. Zaid bin Sabit, budak yang dimerdekakan oleh Nabi. Maka Nabi disebutnya maula Zaid, Zaid disebutnya maula Muhammad. Beliau mengatakan anta maulaya, maulaya fahajalun, engkau adalah orang yang aku merdekakan. Fahajalun, ya, itu wal hajalu huwa raf'u rijlin wa masya alal akhir, ya, alal akhirati wa huwa min nata'ijit tawajud. Hajal itu mengangkat kaki dan berjalan menuju akhirat, dan itu adalah natijahnya, kesimpulan akhir dari tawajud. Ya, wajdun yang terus menjadi tawajud yang wajud, wajad yang terus menerus namanya tawajud. Orang yang menjalaninya namanya hajal. Ya, jadi kau Zaid maulaya, orang yang aku merdekakan, fahajalun, maka kau bisa hajal, berjalan di bumi, ya, mengangkat kaki dan berjalan di bumi menuju akhirat. Ya, orangnya di dunia tapi kau bisa jalan menuju akhirat. Itu istilah namanya hajal, bahasa hadisnya. Faqala li Ja'farin, maka Nabi mengatakan kepada Ja'far, ya, anta asbahta khalqi wa khuluqi, engkau menyerupai tubuhku dan akhlakku, ya, fahajal, maka kau bisa hajal, berjalan di muka bumi ini menuju akhirat. Summa qala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, kepada Ali bin Abi Thalib, anta minni, ya, engkau seperti aku, fahajalta, maka kau bisa melakukan hajal. Itu wal hajalu huwa raf'u rijlin, mengangkat kaki, wa masya alal akhirati, menuju akhirat. Wa huwa min nata'ijati tawajud, dan itulah intisari. Natijah jamaknya nata'ij, konklusi dari sebuah tawajud. Apa itu tawajud? Al-wajdu yang terus menerus, itu namanya tawajud. Ya. Wa qad sahha an ba'di sahabati at-tawajudut fala yajuzu su'uzanni bi ahli tawajud. Wallahu a'lam.